Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Hamparan api besar turun dari langit. Akhirnya, sebuah lorong api terbuka yang mengarah ke bawah tanah. Lorong itu dibangun dari api. Si Hao dan Huoliner tidak ragu-ragu untuk memasuki lorong itu. Si Hao menutup matanya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Ini benar-benar istana surgawi yang megah. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan manfaat besar. Lemak, tetap tenang dan diam. Jangan berteriak sia-sia. Si Hao mengingatkannya. Untuk kali ini, Huoliner tidak ingin berdebat dengan sia-sia. Dia tertawa dan berkata, "Aku benar-benar beruntung. Saya mungkin akan menjadi permaisuri karena ini." "Hei, bangun. Langit bahkan belum gelap. Kamu bermimpi." Si Hao mengeluarkan tangannya dan melambaikannya di depan matanya. Huoliner meraih tangannya dan menggigitnya. Si Hao segera berteriak dan berkata, "Lepaskan, atau aku akan mematahkan semua gigimu. Aku hanya memeriksa untuk melihat apakah aku benar-benar bermimpi." Huoliner tertawa. "Kalau begitu gigit tanganmu sendiri. Apakah kamu tahu betapa sakitnya menggigit dirimu sendiri?" Huoliner cukup puas. Dia mendorong lengannya dan mulai mengukur istana yang besar yang megah. Si Hao tetap diam, karena dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Mereka mengaktifkan artefak berharga mereka dan terbang ke depan. Apa yang terjadi di sini? Si Hao bingung. Dari apa yang ayahku katakan, mereka yang tidak memiliki takdir besar tidak dapat memasuki istana Kaisar Suci, kata Huoliner. Dia menarik senyumnya dan mengungkapkan ekspresi serius. "Lalu bagaimana kita mendapatkan apa yang disebut takdir besar ini?" Si Hao bertanya. Huoliner mengerutkan kening dan berkata, "Jelas dengan menerima pangkuan dari istana Kaisar Suci." Ketika si Hao mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pahit. Jadi bagaimana mereka bisa membentuk jembatan emas untuknya? Saya harus menarik beberapa ikan terlebih dahulu dan melihat apakah saya bisa membuat mereka membentuk jembatan. Si Hao benar-benar kehabisan akal. Huoliner menghela napas. Dari apa yang Kaisar Api katakan padanya secara pribadi, ada metode lain. Bangun jembatan pelangi sendiri ke ujung yang lain. Namun, ini terlihat sulit. Huoliner mengerutkan kening. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bagaimana kita bisa tahu jika kita tidak mencoba? Jika menerima pangkuan tidak mungkin, maka kita hanya bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk menerobos masuk. Ada beberapa simbol di udara yang berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Apa yang disebut jembatan pelangi mengharuskan pembudidaya sendiri untuk menghubungkan benda-benda langit yang besar ini. Setelah dihubungkan, jembatan surgawi multiwarna akan terhubung ke istana Kaisar Suci. Ketika si Hao memahami hal-hal ini, dia duduk di artefaknya yang berharga di udara dan tenggelam dalam kontemplasi yang mendalam. Pada akhirnya, tangannya menyatu, terus berubah bentuk. Di dalam dirinya, simbol berubah lagi dan langit saat lonceng emas terbang keluar satu demi satu. Setelah itu, cahaya surgawi di dalam tubuhnya berubah lagi. Semuanya berubah menjadi kuali kecil kali ini. Jenis aura sederhana dan tanpa hiasan dipancarkan. Dan segera setelah itu, semua jenis lampu terbang keluar. Anda benar-benar mungkin berhasil. Kamu sudah membangun 2 warna jembatan surgawi. Huoliner benar-benar terkejut.
Si Hao tetap tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Kaisar Suci yang bisa membangun jembatan surgawi pelangi di masa mudanya. Kamu sebenarnya juga bisa melakukannya, apalagi saat lebih muda darinya. Mata indah Woliner melebar. Anda harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh kekuatan besar kuno. Di langit, beberapa bintang besar bergerak naik turun dengan cemerlang. Si Hao perlahan berjalan ke depan, seolah-olah seekor naga atau harimau sedang bergerak. Woliner mengikuti, meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya bermulut besar. Jauh di lubuk hati, dia benar-benar terkejut. Orang ini benar-benar tangguh. Di masa depan, dia akan sangat tangguh. Jangan membuat masalah lagi. Pada akhirnya, di bawah bimbingan beberapa ikan yang emas, mereka mengikutinya tetapi tidak mengambil tindakan. Perjalanan mereka ke sini lain berjalan lancar. Jembatan pelangi terhubung ke sisi lain. Seolah-olah jalan dibuat melalui parit surgawi. Setelah berjalan beberapa lusin langkah, jarak yang tampaknya tidak berjangkau dipersingkat, membawa mereka tepat di depan istana yang megah. Si Hao dan Woliner menaik tangga kuno. Hati-hati, jangan masuk ke dalam. Woliner mengungkapkan ekspresi serius. Gelombang api sejati akan meletus di sini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, si Hao dengan hati-hati memikirkannya dan berkata, "Kamu harus masuk ke dalam. Saya percaya bahwa dengan seberapa besar ayahmu Kaisar menyayangimu. Itu seharusnya karena dia melihat bakatmu. Saya pikir Anda akan mengatakan beberapa kata penghiburan. Namun pada akhirnya, Anda secara langsung memaksa saya untuk masuk. Satu langkah menuju hidup atau mati. Kamu benar-benar." Woliner sangat marah. Api meluap ke langit. Pintu masuk ditutup api yang mengamuk, segera menggelamkan sosok cantiknya. Pada saat yang sama, banyak simbol muncul, menghiasi aula istana ini. Setelah beberapa waktu, nyala api yang sebenarnya padam, dan tubuh putih bersih muncul. Woliner aman dan sehat, tetapi pakaiannya yang sebelumnya melayang telah dibakar menjadi abu. Dia sangat senang dan bersemangat. "Aku melewati pintu suci ini. Garis keturunanku bisa dibangunkan lagi." Si Hao menghela napas. Istana Kaisar Suci ini benar-benar dipersiapkan untuk klien api. Saat ini, Woliner sangat bahagia. Dia sepenuhnya menyadari betapa besar perbedaannya setelah dia terbangun. Di masa depan, dia pasti akan melayang ke langit. "Setan kecil, apakah matamu terbakar?" Woliner memberinya tatapan jijik. "Hampir terbakar." Si Hao tertawa. "Tatapan macam apa ini? Begitukah seharusnya kamu memandang orang lain?" Woliner tidak puas. Dia sangat senang sampai lupa situasi seperti apa yang dia alami. Dia telah mengabaikan keadaan tubuhnya saat ini. Menonton lemak yang indah benar-benar jenis kenikmatan. Si Hao bergumam. Matanya yang besar tidak berkedip sama sekali. "Saya telah berhasil." Senyum Woliner bisa menggulingkan kota. Tubuh telanjang gadingnya benar-benar pemandangan yang mempesona. "Datang untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda melewati titik penting ini. Mari kita saling berpelukan dengan penuh semangat dalam perayaan." Si Hao tertawa dan berkata, "Kalau begitu ini tidak bisa disalahkan pada saya. Lemak cantik, karena seperti ini, maka mari kita berpelukan dengan penuh semangat. Kamu telah menebus belenggu ras manusia. Sebuah peristiwa yang patut dirayakan."
Tatapan bocah iblis itu berapi-api. Dia membuat tangannya dan benar-benar antusiasi melampaui kepercayaan. Dia langsung menariknya dan memberinya pelukan berulang. Huo Liner tidak ingin melakukan perayaan apapun. Setelah melewati pintu suci, dia sangat bersemangat. Satu-satunya tujuan dia berjalan kembali adalah untuk membual tentang pencapaiannya dan mengejek penampilan tercengang bocah iblis itu saat ini. Hanya setelah pelukan penuh gairah, dia menyadari masalahnya. Tidak heran anak buas itu kehilangan kepalanya hari ini. Menatapnya dengan tidak senona dengan mata melebar. Sebuah pekikan terdengar yang bisa menembus logam dan membelah batu. Perasaan seperti ini, dia benar-benar tidak berani memikirkannya. Dia benar-benar telanjang. Telingaku menjadi tuli. Si Hao merasakan dering di telinganya. Lengannya mendarat di punggung Huo Liner dan melakukan kontak dengan kulit putihnya yang berkilau. Huo Liner berteriak. Lengan itu turun ke bahunya yang berkilau dan manis dan membelah melewati pinggang kecilnya yang indah. Dia akhirnya tersentak kembali ke kenyataan dan dengan paksa mendorong si Hao menjauh. Lepaskan diri dari pelukan penuh gairah ini. Tangan bocah iblis itu masih dilekukan itu, tetapi ketika dia didorong dengan paksa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit. Huo Liner berteriak ketakutan, dan pada saat yang sama, semua rambut halus itu tubuhnya berdiri tegak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebagian besar tindakan mereka dilakukan tanpa sadar. Mata besar Huo Liner terbuka lebar. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memanas karena demam. Kamu, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Berbalik, lihat ke arah lain. Huo Liner memarahi. Dia sangat malu dan kesal. Dia mengeluarkan artefak magis penyimpanan. Dan dengan menjabat tangannya, dia mengeluarkan gaun berapi-api untuk menutupi tubuhnya. Si Hao sangat patuh dan bertindak seperti yang dia perintahkan. Setelah membalikkan tubuhnya, dia memutar kepalanya dan terus menonton. Kamu berbalik, teriak Huo Liner. Aku melakukan seperti yang diperintahkan. Anak iblis itu bergumam. Apa itu? Tidak baik menjadi begitu bersemangat, kata si Hao. Kamu. Huo Liner mengarahkan jarinya ke arahnya dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia akan pingsan. Adegan itu sekarang menjadi damai kembali. Huo Liner akhirnya tenang. Setelah memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia benar-benar merasa seperti hampir gila. Dia benar-benar ingin meraihnya dan memeluknya dengan baik. Masalah ini belum selesai. Pergi ke sini dan biarkan aku mengalahkanmu. Baik, si Hao berjalan ke depan. Berhenti. Huo Liner sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak keras. Namun itu sudah terlambat. Cahaya berapi-api bergegas dan api menyala. Mereka benar-benar menggelamkan si Hao. Mata Huo Liner melebar dan berkata, cepat dan mundur. Sayangnya, itu sudah terlambat. Sudah berakhir. Ekspresi Huo Liner berubah. Ini sangat menyakitkan. Sama seperti Huo Liner berpikir bahwa hal-hal telah berubah menjadi bencana. Suara si Hao terdengar dari dalam neraka mengamuk. Sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Kau baik-baik saja. Putri Negara Api benar-benar terkejut. Si Hao meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya berwarna merah cerah. Dan kulitnya terus-menerus ditumpahkan saat dia menahan api. Dia benar-benar akan dimasak. Benar, ini adalah arti sebenarnya. Menggunakan api untuk memurnikan tubuh emas. Huo Liner mengerti. Jika mereka bukan anggota klien api, maka mereka hanya bisa maju dengan menjadi cukup kuat. Dia ingin bahwa ketika si Hao bertarung melawan si Yi, ada orang yang mengomentari betapa kuatnya tubuhnya.
Sangat kuat. Ini adalah pencapaian luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh ahli pengguncang dunia legendaris dari zaman kuno. Walliner menghela napas. Mereka sangat terkejut. Orang ini seperti individu paling kuat di area kuno. Aku akan mati karena kesakitan. Bocah iblis itu berteriak dengan berisik. Waktu berlalu, dan akhirnya kulit hitamnya yang hangus terkelupas. Garis api terakhir menghilang. Gerbang suci menjadi damai kembali. Si Hao meringis kesakitan. Tubuhnya sangat kesakitan sekarang. Namun setelah mengalami kesusahan besar itu, luka-lukanya tampaknya cepat sembuh. Sekarang ketika dia menggerakkan lengan dan kakinya, dia merasa sangat kuat. Sepertinya dia tidak lagi harus dengan susah payah memperbaiki tubuhnya di alam ukiran lagi, dan hanya perlu fokus pada hukum alam dan Dao. Mandi dalam api untuk menghaluskan tubuh emas. Dia telah menyelesaikan proses ini dengan dagingnya di alam ukiran. Si Hao mulai tertawa dengan cara yang konyol. Melewati uji coba ini benar-benar menyelamatkannya dari sedikit pelatihan pahit. Menjalani penderitaan seperti itu sebagai gantinya membawa hasil yang cukup memuaskan. Segera setelah itu, dia menyadari keadaannya yang tidak normal. Semua pakaiannya telah berbakar. Dan pada saat ini, dia benar-benar terlanjang. Dia bukan orang yang peka terhadap keadaan ini. Sebaliknya, Walliner telah lama membalikan tubuhnya. Bocah iblis itu mengenakan pakaian lain dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia tanpa malu-malu berkata, "Apakah kita bahkan sekarang? Anda telah mengintip saya juga. Anda belum pernah melihat tubuh telanjang yang begitu indah sebelumnya, kan?" Walliner menahan keinginan untuk berlari dan menghajarnya. Dengan gigi tertutup, dia berkata, "Kamu terlalu memalukan. Aku tahu kamu masih tidak puas. Demi menyelesaikan ini sepenuhnya, saya akan mengizinkan Anda untuk datang ke sini dan dengan penuh semangat memeluk saya. Bagaimana menurut Anda?" Kulit bocah iblis itu sangat tebal. Dia berjalan ke depan sambil mengenakan pakaiannya. Orang yang benar-benar memalukan. Walliner mengantuk. Wajahnya yang putih bersih penuh dengan ketidakpuasan. "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Setelah Anda berhasil, saya bahkan dengan penuh semangat merayakannya. Pada akhirnya, setelah saya berhasil, Anda tidak mengungkapkan apa-apa," kata bocah iblis itu. "Bagaimana kulitmu bisa tebal ini?" teriak Walliner. "Apa maksudmu kulitku tebal? Hati saya murni, dan saya melihat dunia ini dengan mata yang tenang tanpa pikiran yang aneh-aneh. Aku akan memasukkan pikiranmu yang tidak sehat dan menyelamatkan dari lautan kepahitanmu. Matilah, orang yang paling berkulit tebal dan paling memalukan di dunia." Walliner memberinya julukan baru.